Saya Frame Samuel Sinaga dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kimia unsur. Bahan unsur golongan utama. Beberapa unsur logam dan non-logam, baik dalam bentuk unsur ataupun senyawanya, banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan beberapa unsur logam dan non-logam meningkat dan berkembang pesatnya industri, baik sebagai alat, bahan dasar, ataupun sumber energi. Pada umumnya unsur-unsur logam terkandung dalam batuan sebagai senyawa yang disebut mineral biji logam. Jumlah unsur di alam banyak sekali, baik yang alamiah atau yang buatan. Unsur yang paling banyak terdapat di alam yaitu helium atau terdapat di matahari. Sedangkan unsur yang paling banyak terdapat di bumi kita ini yaitu oksigen, silikon, aluminium, dan besi. Unsur-unsur yang melimpah di kulit bumi adalah oksigen, silikon, dan aluminium. Yang A. Kelimpahan gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur yang dalam sistem periodik terletak pada golongan VIA yang meliputi helium, He, neon, Ne, argon, Ar, krypton, Kr, xenon, Xe, dan radon, Rn. Pada mulanya, unsur-unsur ini dikenal dengan gas inert karena tidak bereaksi dengan unsur lain membentuk senyawa, sehingga di alam bentuk unsur bebas. Oke, yang B. Kelimpahan halogen. Halogen adalah unsur-unsur yang dalam sistem periodik terletak pada golongan V11A yang meliputi F fluorin, Cl klorin, Br bromin, I iodin, dan At astatin. Unsur golongan halogen sangat reaktif, sehingga di alam hanya ditemukan dalam bentuk senyawanya. Halogen berasal dari bahasa Yunani dari kata halos yang berarti garam dan genes yang berarti pembentuk. Yang ke-C, kelimpahan alkali. Unsur-unsur logam alkali terletak pada golongan Ia dalam sistem periodik. Unsur yang meliputi litium, Na natrium, K kalium, rubidium, Cs cesium, dan F francium. Unsur logam alkali bersifat sangatlah reaktif, sehingga di alam hanya dalam bentuk senyawanya. Salah satu unsur alkali yang banyak di alam adalah natrium yang banyak ditemukan di air laut, yaitu garam dapur NaCl, dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang D. Kelimpahan alkali tanah. Unsur golongan alkali tanah terletak pada golongan 11A dalam sistem periodik. Unsur yaitu meliputi Be berelium, Mg magnesium, Ca kalsium, dan Sr strontium, Ba barium, dan Ra radium. Unsur-unsur logam alkali tanah hanya ditemukan di alam dalam berbentuk senyawa karena bersifat reaktif. Berilium ditemukan dalam bentuk mineral yaitu beril, magnesium ditemukan dalam mineral air laut seperti dolomit, dan kalsium baik ditemukan pada cangkang kerang yaitu kalsium karbonat. Selanjutnya sifat fisika dan sifat kimia. Unsur-unsur golongan utama. Yang A. Sifat-sifat gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur golongan V111A atau 18 disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil. Yang pertama itu ada sifat fisika sebagai gas monoatomik. Yang kedua sifatnya tidak berwarna, tidak berbau, tidak terasa, dan sedikit larut dalam air. Yang ketiga sifatnya bersifat nonpolar. Dan yang keempat titik didih atau titik leleh sangat rendah karena memiliki gaya London yang sangat lemah. Yang kedua itu adalah sifat kimianya seperti kereaktifannya rendah karena kulit terluarnya sudah penuh sehingga bersifat stabil. Yang kedua itu sangat inert, hanya beberapa senyawa yang dapat dibentuk yaitu XeF2, XeF4, XeF6. Selanjutnya adalah sifat halogen. Yang pertama sifat fisika sebagai molekul diatomik umumnya berbau menyengat dan menusuk. Yang ketiga titik lelehnya memiliki titik lelehnya relatif rendah karena memiliki gaya van der Waals antara molekulnya. Titik didih dan titik leleh bertambah dari unsur fluorin ke iodin. Yang keempat wujud berupa gas cair padat dan berwarna, atau fluorin berupa gas berwarna kuning muda, klorin berupa gas warna hijau muda, bromin berupa
zat cair merah kecoklatan dan ioin padatan berwarna ungu muda. Dan yang kedua sifat kimia reaktif, kereaktifannya dari F semakin berkurang, dan daya oksidator kuat dari F ke 1 makin kecil daya oksidatornya. Dapat bereaksi dengan basa membentuk garam, dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam. Selanjutnya, sifat alkali. Kata alkali berasal dari bahasa Arab yaitu al-khali, yang berarti abu yang dalam air bersifat basa, sehingga logam-logam golongan Ia membentuk basa kuat yang larut dalam air. Sifat kimia. Alkali bersifat lunak. Yang kedua, jika dibersihkan berwarna putih mengkilap. Dan yang ketiga, dapat mengantarkan panas. Dan yang keempat, sifat kelogaman alkali lebih kuat dibanding sifat kelogaman alkali tanah. Yang sifat kimianya itu, yang pertama itu sangat reaktif sehingga di alam tidak dapat ditemukan sebagai unsur bebas. Yang kedua, daya reduktor sangat kuat. Yang ketiga, dapat bereaksi dengan halogen. Yang keempat, dapat bereaksi dengan hidrogen. Selanjutnya ke yang D, sifat alkali tanah. Unsur-unsur golongan 11A disebut juga alkali tanah karena unsur-unsur tersebut bersifat basa dan ditemukan dalam mineral air tanah. Yang pertama itu ada sifat fisika, relatif lunak tetapi lebih keras dibandingkan logam natrium dan kalium. Dan yang kedua itu sifatnya barium bersifat keras seperti timbal. Yang ketiga berwarna seperti perak mengkilat. Yang keempat dapat mengantarkan listrik dengan baik atau bisa dibilang sebagai konduktor dan titik didih tinggi. Dan sifat kimianya itu sangat reaktif atau mudah bereaksi, kereaktifannya semakin turun. Yang kedua merupakan oksidator kuat. Yang ketiga itu dapat bereaksi dengan halogen. Yang keempat itu dapat bereaksi dengan udara. Dan yang kelima dapat bereaksi dengan air. Dan yang keenam dapat bereaksi dengan hidrogen. Selanjutnya pembuatan unsur golongan utama. Yang A pembuatan gas mulia. Ada pengambilan helium He dari gas Al, pengambilan NeAr, Kr, Xe dari udara, perolehan radon Rn, Aa, Mn, A. Yang kedua pembuatan halogen. Yang pertama itu ada pembuatan fluorin. Gas fluorin atau F2 merupakan oksidator kuat sehingga diproses melalui elektrolisis garam hidrogen fluorida KHF2 yang dilarutkan ke dalam HF cair, kemudian ditambahkan 3% agar suhu turun sampai kurang lebih 100 derajat Celcius. Elektrolisis dilakukan pada tempat terbuat dari baja di mana baja sebagai katode dan karbon grafit sebagai anoda. Yang kedua pembuatan klorin, yang ketiga pembuatan bromin, yang keempat pembuatan iodin, yang kelima pembuatan astatit. Dan yang C pembuatan unsur alkali. Logam-logam alkali dapat dibuat dengan elektrolis lelehan garamnya atau mereduksi garamnya. Yang pertama pembuatan litium diperoleh dengan elektrolis lelehan LiCi. Yang kedua pembuatan natrium, yang ketiga pembuatan kalium, rubidium, dan cesium. Dan yang D pembuatan unsur alkali tanah. Logam-logam alkali tanah diperoleh dengan elektrolis lelehan garamnya kecuali berilium. Pembuatan berilium dapat dibuat dengan mereduksi garam fluoridanya. Yang kedua pembuatan magnesium. Selanjutnya ada kegunaan unsur golongan utama. Yang pertama kegunaan unsur gas mulia helium dalam bentuk gas sebagai pengisi kapal udara balon udara karena sukar bereaksi, tidak mudah terbakar dan ring. Dalam bentuk cair juga digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik buang yang sangat rendah. Campuran dengan oksigen digunakan untuk pekerja terowongan, pernapasan penyelam, atau penderita asma. Yang kedua itu ada neon, pengisi lampu Ne yang kedua dalam bentuk cair pendinginan reaktor nuklir. Dan ada radon untuk terapi radiasi bagi penderita kanker. Dan yang B itu kegunaan unsur halogen, fluorin, freon atau CFC digunakan sebagai cairan pendingin, teflon atau polietilafluoroetilena atau digunakan sebagai anti lengket dan sebagainya. Dan klorin, kloroform, CHC13 untuk obat bius
dan pelarut. KCl digunakan untuk pupuk, DDT sebagai insektisida. Yang terakhir ada bromin digunakan untuk sintesis senyawa-senyawa karbon dan sebagainya. Selanjutnya kegunaan unsur alkali. Ada litium yang digunakan untuk baterai smartphone, laptop dan lain-lain. Natrium uap Na digunakan pada lampu jalan untuk memberikan warna kuning. Dan yang D itu ada kegunaan unsur alkali tanah. Berilium, pada paduan logam berilium dan tembaga banyak dipakai pada alat listrik. Magnesium, paduan dari Mg, Al, dan Cu untuk konstruksi pesawat terbang. Kalium untuk pembentukan tulang gigi, dedaunan, dan sebagainya. Oke, mungkin segitu saja. Sekian, terima kasih.